we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Jadi saya sebagai anak Indonesia, kenapa harus memperingati? Ya saya harus tahu. Kenapa? Dasar negara Indonesia itu merdeka itu didasarkan dengan 5 nilai tadi yang digagas oleh Soekarno dan dirumuskan oleh 9 orang. Jadi apa gunanya diperingati Hari Lahir Pancasila? Yang menjadi masalah adalah ketika masa kepemimpinan Soeharto itu penerapan Pancasila itu menjadi satu jargon politik yang kemudian berimbas kepada konsekuensi politik juga. Artinya mereka yang tidak setuju dengan Pancasila, mereka akan menghadapi konsekuensi politik. Hafal? Gua hafal kayak cuma sampai 4 dah. Hafal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, sangat perlu gitu, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, dan bahkan menurut saya dia harus dibikinkan satu panduan mengenai Pancasila itu bagaimana penerapannya dan pemaknaannya bagaimana gitu. Cuman kalau misalnya dalam arahan dan manifestasinya masih bingung, ya yang perlu dilakukan itu mendefinisikan Pancasila itu apa. Karena gue ngelihatnya Pancasila itu kerangka aja, kerangka yang setiap rezim itu bisa beda-beda manifestasinya. Kalau menurut gue sih masih parsial sih ya pelaksanaan Pancasilanya sih. Cuma menurut gue masih mending dibandingkan negara-negara lain gitu. Walaupun emang ideologi khasnya di Indonesia sih gitu. Ya, sejarah hari lahir Pancasila itu kan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah tentang BPUPK ya, lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Jadi di sidang yang pertama itu ketua BPUPK yang namanya Dr. Rajiman Widyodiningrat itu memberi pertanyaan kepada semua anggota BPUPK apa yang akan menjadi dasar untuk negara yang nanti akan kita dirikan. Jadi sejak itu mereka dilantik tanggal 28 Mei, lalu kemudian sejak hari berikutnya tanggal 29 Mei, 30 Mei, 31 Mei itu adalah di mana beberapa anggota BPUPK memberikan pandangan umumnya terhadap usulan dasar-dasar Indonesia Merdeka kelak. Nah, tanggal 1 Juni itu adalah jadwalnya Insinyur Soekarno sebagai salah satu pembicara saat itu, dan disitulah dia memberikan pandangannya, usulannya yang nanti kita akan kenal kemudian sebagai Pancasila. Proses persiapan kemerdekaan Indonesia itu dihadiri oleh pendiri bangsa, dan itu rapat formal, rapat legal, merumuskan apa dasar Indonesia merdeka. Dan setelah selesai sidang BPUPK pertama, maka Dr. Rajiman sebagai ketua menyampaikan, kita semua sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini secara aklamasi. Namun gagasan tadi, konsep awal ya, gagasan tadi harus dirumuskan. Maka dibentuklah Panitia 8, itulah lahir Pancasila itu. Kemudian jelas sekali, Kepres 24 tahun 2016 disebutkan, setiap generasi, lintas generasi harus mengetahui asal-usul Pancasila.
Jadi saya sebagai anak Indonesia, kenapa harus memperingati? Ya saya harus tahu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini sebelum ditetapkan proklamasinya, sebenarnya kita itu bersepakat dasar negara kita itu adalah nilai-nilai. Sebelum disahkan Undang-Undang Dasar 45, dasar negara Indonesia itu merdeka itu didasarkan dengan 5 nilai tadi yang digagas oleh Soekarno dan dirumuskan oleh 9 orang. Jadi apa gunanya diperingati Hari Lahir Pancasila? Supaya seluruh orang Indonesia yang lahir di tanah air Indonesia sadar bahwa tanah airnya dimerdekakan diawali dengan kesepakatan nilai. Sebenarnya Hari Lahir Pancasila itu berbau politis ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks sejarah di tahun-tahun tertentu itu sebenarnya sudah diperingati 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Kalau saya tidak salah itu di tahun 1946 itu Kementerian Penerangan pada saat itu sudah mengeluarkan satu buku yang berjudul Lahirnya Pancasila, dan pada saat itu saya belum tahu apakah itu resmi atau tidak. Itu semacam konsensus bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Lalu di masa pemerintahan Soekarno kita lihat ada beberapa video resmi bahwa ketika Soekarno berpidato di malam peringatan Hari Lahir Pancasila. Dan itu terbukti dari beberapa manuskrip ya, bagaimana Soekarno seringkali juga melakukan kursus politik tentang Pancasila. Jadi dia mengundang mahasiswa dan beberapa khalayak untuk datang ke istana, lalu kemudian ia berpidato menjelaskan Pancasila itu sila per silanya. Tetapi kemudian ketika Soekarno jatuh lalu digantikan oleh periode kepemimpinan Soeharto, sepertinya ada situasi di mana kita kenal kemudian menjadi desoekarnoisasi. Pada zaman Orde Baru, Soeharto juga pernah melakukan upacara hari peringatan 1 Juni itu pada tahun 67, 68, 69 ya. Tetapi pada tahun 1970 itu diberhentikan dengan Komando Keamanan Nasional ya. Dan sejak saat itu upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tiada sampai pada tahun 2016. Presiden Jokowi menerbitkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Jadi sejak tahun 2017 kembali lagi Hari Lahir Pancasila itu diperingati. Kenapa falsafah itu penting? Ya, itu janjinya Republik kepada publik. Yang kedua, nilai yang mengikat dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, falsafah itu filosofi groundslahnya kita kan. Sehingga penting sekali. Sama dengan pentingnya bagaimana nilai agama, nilai-nilai adat budaya kita. Jadi pendiri bangsa sepakat sekali bahwa ketika nilai ini kita usung, idealis kita tetap tidak berubah terhadap falsafah ini, saya yakin apa yang ditulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu bisa tercapai.
Jadi kalau kita berbicara tentang kontroversi, kemungkinan ini kita bisa bagi di dalam beberapa periode. Di periode-periode awal itu masih kentara sekali, ada tarik-menarik antara pihak yang pro Piagam Jakarta, jadi Pancasila versi Piagam Jakarta, di mana tujuh kata masih ada di sila pertama, dengan mereka yang mempertahankan Pancasila versi UUD 1945 tahun tanggal 18 Agustus 1945. Jadi masih terjadi tarik-menarik seperti itu karena masing-masing memiliki agenda politik. Lalu kemudian itu berhenti di tahun 1959 ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan kemudian itu berlaku sampai sekarang versi Pancasila UUD 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 45. Yang menjadi masalah adalah ketika masa kepemimpinan Soeharto itu penerapan Pancasila itu menjadi satu jargon politik yang kemudian berimbas kepada konsekuensi politik juga. Artinya mereka yang tidak setuju dengan Pancasila, mereka akan menghadapi konsekuensi politik, karena kita lihat kemudian di masa kepemimpinan Soeharto kita mengenal ASTUM, asas tunggal Pancasila, bahwa Pancasila harus menjadi satu-satunya asas di semua organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi politik di Indonesia. Pancasila itu sekarang sudah diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan dalam hidup sehari-hari rakyatnya, atau hanya dalam tataran permukaan politik saja. Kalau bagi saya yang jadi masalah sampai sekarang adalah bahwa kita belum melihat adanya sikap yang konsisten, yang konsekuen di dalam kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tahu kenapa pada saat itu pada tahun 70 tidak diperbolehkannya kembali pelaksanaan Hari Lahir Pancasila dan diganti menjadi Hari Kesaktian Pancasila untuk mengingatkan memori kolektif bangsa tentang G30 SPKI. Di sana diterapkan di seluruh pendidikan itu. Pancasila ada, tetapi yang lebih didalamkan adalah 36 butir. Itu sebenarnya kajian pertama dari Nugroho Noto Susanto. Kemudian gagasan waktu Orde Baru bahwa sebenarnya yang menggali Pancasila itu ada 3 orang, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno, kan begitu. Tapi kan nyatanya fakta yang ada dari bukti otentik, bahkan hasil daripada Panitia 5 yang dibentuk Soeharto sendiri pada tahun 77-an yang menyatakan real bahwa Soekarno lah satu-satunya yang mengatakan dengan sistematika. Nah, ini tidak dilakukan internalisasinya kepada pendidikan formal, tidak. Malah dilakukan di zaman Orde Baru, namun bukan Pancasila yang pertama sekali digagas oleh pendiri bangsa, 9 orang tim perumus, tidak. Apa sih sebenarnya makna demokrasi yang diusung oleh Muhammad Hatta? Kita tidak tahu pada era Orde Baru. Nah, ketika reformasi berubah kembali, bahkan ditiadakan 23 tahun. Tidak, kita missingly pendidikan Pancasila. Kita lebih memahami itu tadi dari Orde Lama,
Orde Baru kepada Orde setelah reformasi. Kita lebih memahami apa hak saya dan kewajiban saya sebagai warga negara. Apa itu kekuasaan? Apa itu demokrasi ala Barat? Apa itu partai politik? Anak-anak disuguhi dengan bagaimana konsep tata pemerintahan dan bagaimana konsep partai politik di Indonesia. Itu di kewarganegaraan. Nah, sekarang dikembalikan lagi oleh Mas Nadiem. Dikembalikan menjadi pendidikan Pancasila. Elemennya tidak berubah. Waktu Orde Reformasi, maka ini ada 4 elemen di dalam pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan baiknya ini tidak diubah elemennya karena ini menjadi 4 konsensus kita. Nah, ini hanya diangkat, dirubah menjadi pendidikan Pancasila, dan setiap elemen ini digagas. Bagaimana hubungan sila per sila, bagaimana hubungan Pancasila dengan implementasikan Undang-Undang 45 dan NKRI dan lain sebagainya.